Ahan. Jadi kalau kamu bisa ngusir setan nyembuhkan orang sakit, jangan bangga. Pastikan namamu ada di surga. Caranya gimana supaya memastikan nama kita ada di surga? Ya, Anda harus menghutangi Tuhan. Karena ketika kamu mengutangi Tuhan, kamu pasti dicatat namamu. Pak. Amin. Amin. Oke, luar biasa. Saudara, gunung rumah Tuhan ya akan menjulang tinggi ya di atas gunung-gunung lain. Gunung itu tempat orang menyembah Tuhan. Ya. Makanya nanti disebutkan mau orang Cina, mau orang Arab, larinya ke gunung. Ya. Mau orang manapun saudara, sembahyangnya di gunung. Nah, lalu ada gunung rumah Tuhan. Ini cerita tentang suatu spiritual agama spiritual atau apapun sebutannya untuk perkara-perkara masalah roh ya dan masalah moralitas. Nanti suatu hari katanya Yesaya 800 tahun sebelum Yesus, gunung rumah Tuhan ya akan lebih tinggi daripada gunung-gunung lain. Yesaya adalah nabi yang bernubuat tentang akhir zamannya kita, saudara. Salah satu akhir zamannya kita, ya, yaitu tentang kebangkitan orang Yahudi. Yesaya tidak bernubuat tentang kita, tetapi bernubuat tentang orang-orang Israel ini. Ya, maka gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi, ya. Nah, kalau Anda lihat, ini. Sejak tahun 1948 ya orang-orang Israel dan banyak orang yang tidak menyangka bahwa Israel ini akan berdiri ya akan bisa tiba-tiba menjadi sebuah negara yang berdaulat kembali ya sejak 1948 ini saudara. Ya. Secara ekonomi, secara perekonomian dan kehidupan sehari-hari lah ya, Israel hari ini adalah yang salah satu terbaik di dunia. Adalah negara baru, tapi salah satu terbaik dunia, tidak kalah dengan Eropa, tidak kalah dengan Amerika atau negara-negara makmur. Israel termasuk negara makmur. Dibanding Indonesia ya bumi langit, saudara ya, seperti surga dan neraka. Nah, tetapi bukan masalah ekonominya ini cerita, ya, bukan masalah ekonominya, saudara. Tetapi ini cerita tentang, coba Yesaya tadi 2 ya. Gunung tempat rumah Tuhan pada hari-hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir, ya. Ada 2 hari terakhir setelah Yesus itu zamannya kita. Ya, sekarang ini yang hari yang terakhir gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Nah ini saudara, segala bangsa ya akan berduyun-duyun ke sana. Wah, ngeri ya. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, enggak terkecuali, enggak orang Arab sekalipun saudara. Orang Cina, wah kalau Anda pergi ke Israel sekarang, itu orang dari segala bangsa berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Ya. Segala bangsa. Dan enggak dinyana. Ya, enggak dinyana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Banyak yang dimaksud adalah Mekah, Pak. Itu kan banyak orang dari segala bangsa datang ke Mekah. Iya, tetapi masalahnya di Mekah itu tidak di gunung, saudara ya. Mekah itu nggak di gunung, tapi di padang gurun. Ya, mari kita naik gunung Tuhan ke rumah Allah Yakub, bukan Allahnya Ismail.
Apalagi Islam bukan Allahnya Ismail, apalagi Allahnya Muhammad. Bukan, saudara, tapi Allahnya Yakub. Ya, Allahnya Yakub yaitu Yehova. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Apa itu jalan-jalannya, saudara? Jalan cinta kasih. Ya, kalau Anda obsesinya jalannya penuh seks, ya itulah jalan seks, bidadari surga dalam Islam. Tapi ini adalah jalannya Tuhan apa? Jalannya Tuhan, yaitu apa, saudara? Torah, ya kan? Apa itu Torah? Cinta, kemarin ya, minggu kemarin udah belajar kan? Supaya ia mengajar kita jalan-jalannya, ya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Bagus ya, saudara. Penting ya, saudara ya, penting. Penting Anda mengerti ya. Sebab kalau Anda sampai nggak mengerti, ya Anda akan dibingungkan, ya bahwa ini nanti menjadi pusat dunia itu adalah Mekah. Karena nanti kalau di Mekah itu nggak ada orang haji, nggak muter-muter itu ya tawaf itu, nanti dunia kan kiamat nanti kalau dunia itu akan keluar dari orbitnya. Nggak taunya kemarin corona nggak ada orang tawaf, nggak ada orang muter-muterin Ka'bah, dunia tambah aman, saudara. Dunia tambah aman ya. Aduh, kacau nih. Dunia tambah aman. Nah itu, saudara ya, gunung rumah Tuhan. Tadi ada yang nanya, nanti tentang bait suci gimana? Apakah Yesus akan di bait suci? Bukan, saudara. Ini yang dimaksud adalah gunung rumah Tuhan. Siapakah rumah Tuhan? Kita. Ya, gunung rumah Tuhan yang menyembah Allah Yakub. Orang-orang yang menyembah Allahnya Yakub. Kalau Islam kan tidak menyembah Allahnya Yakub, saudara. Ya kan? Islam itu menyembah Allahnya Muhammad. Itu penting. Karena bait Allah adalah kita. Yang percaya bait Allah adalah kita adalah orang Yahudi dan orang Kristen, bukan orang Islam. Ya. Jadi nanti di hari akhir kitalah bait suci yang ya, dan gunung apa, mereka akan pergi kepada kita, saudara, belajar. Itulah revival, kebangunan rohani yang terakhir di muka bumi ini. Ini cerita tentang kebangunan rohani yang terakhir di muka bumi ini, saudara. Ya. Nah, ia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa, akan menjadi wasit bagi banyak segala suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Akan ada masa damai yang luar biasa, saudara ya. Akan ada damai yang luar biasa. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun, ya, akan terjadi damai di mana orang itu nggak kepengen perang lagi. Tadi ya, pedangnya, ya, dan tombaknya dijadikan alat-alat pertanian. Menarik ya. Nah, tetapi ini terjadi bila mana apa? Ada yang pendahulunya, ya, ada pendahulunya. Bentar, ini dulu ya, Wahyu 11 dulu. Ya, diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur, rupanya dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Wahyu 11 ayat 1 ya, ukur bait suci, mezbah dan yang beribadah dalamnya.
Ada, sebentar, sebentar. Lama sekali. Bait suci yang terakhir ya. Jadi saudara, di bait suci yang terakhir, itu bukan gedung bangunan saudara ya. Bait suci yang terakhir itu adalah kita. Hmm. 11 ayat 1 tadi ya. Apa tadi? Ukurlah bait suci. Halaman, belum halaman dulu dong, mezbah. Ya, mezbah dan halaman dalam. Itu apa? Namanya Salomon. Bukan ya, bukan Salomon Pos. Sebentar, halaman dalam itu yang di dalam ya, pokoknya Salomon Pos itu yang di luar. Jadi suruh ikut bait suci. Siapakah bait suci? Bait suci ini adalah kita. Ya, kita ini siapa saudara? Ada dua ya. Orang Yahudi dan orang Kristen. Ini adalah yang cinta Tuhan sungguh-sungguh ya. Bukan sembarangan Kristen, bukan sembarangan Yahudi ya. Lalu apakah mezbah? Ya, mezbah adalah korban bakaran daging kita, saudara. Kemarin di dalam kabar sudah dijelaskan ya bahwa kita ini adalah korban bakaran daging kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Jadi bait suci adalah orang Kristen dan orang Yahudi, mezbah itu adalah tempat mengorbankan, tempat dikorbankannya daging dan hawa nafsu kita di sebuah tempat. Ada tempatnya ya. Di mana tempatmu saudara? Di kantor kah? Di rumah tanggamu kah? Ya. Tempat di mana daging dan hawa nafsu kita, terutama di mana saudara? Di dalam bait suci, dalam kumpulan tubuh Kristus. Di manakah mezbah? Tubuh Kristus. Kalau tubuh Kristus kan nggak bisa cuma satu, saudara. Tetapi sekumpulan orang percaya. Ya kan? Lalu ada mezbah. Ya, tempat daging dan hawa nafsu disembelih. Di mana saudara? Di mezbah. Mezbahnya ada di mana? Di bait suci. Kamu tidak mungkin hidup sendirian, lalu kamu berkata, dagingku disembelih Pak. Bohong. Datang kamu hidupnya sendirian kok. Kalau kamu punya istri, punya anak, punya suami, kamu punya komunitas, mungkin kamu tidak punya suami, tapi kamu tidak punya istri, tapi punya komunitas. Yaitu nih komunitas Hagios, kayak kita ini. Maka di tempat itulah daging dan hawa nafsu kita disembelih. Ya, beda ya saudara ya. Di komunitas inilah kamu diproses. Daging dan hawa nafsumu itu disembelih. Sebentar ya, ini kok udaranya nggak masuk ya. Sebentar. Nah ya. Jadi di dalam komunitas, saudara, di dalam keluarga, daging dan hawa nafsu kita disembelih. Kalau kamu menyendiri tidak bisa. Makanya kalau lagi gesekan jangan pergi. Di sini bertahan. Karena inilah saatnya daging dan hawa nafsumu disembelih. Ya, jangan tersinggung. Ya tersinggung nggak apa-apa, tapi jangan keluar, bertahan di sini.
Saya mengundang teman-teman yang kemarin tersinggung, yang keluar mutung, datang kemari. Inilah saatnya belajar tuh sama Bu Lianti. Ya, Bu Lianti itu banyak menyinggung orang. Tapi dia juga banyak disinggung sama orang. Bukan cuma banyak disinggung, tapi banyak tersinggung. Tapi dia bertahan, saudara. Diproses hidupnya di sini Bu Lianti. Karena kalau Anda ketemu Bu Lianti dulu dengan sekarang ya beda. Diproses, saya juga sama. Anda, saya, kita semua Pak Stephen. Ya kan? Mungkin termasuk Anda Bu Sarma, Bu Neliana. Waduh, nggak sabar. Kalau sekarang Bu Sarma, Bu Neliana masuk dalam pengurus, ngerti tuh. Wataknya kita orang masing-masing, enggak apa-apa. Jangan terus kapok. Oh, ternyata penjahat, Pak. Iya, bukan masalah. Oh, keluarkan, Pak. Pecat aja, Pak, daripada ganggu. Enggak bisa begitu. Dia sudah ada di dalam. Ya, harus kita hadapin. Nah, itu akan mendewasakan. Itulah yang namanya bait suci dan mezbah. Itulah bait suci dan mezbah beneran ya. Lalu ya disuruh diukur di halaman dalam. Kemarin sudah dijelaskan halaman dalam. Ya. Isinya apa saudara? Mezbah dan baptisan. Artinya adalah semua orang percaya yang sudah ada mezbah dan baptisan. Tadi malam ya sudah diterangkan ya, tadi malam, tadi pagi, doa pagi. Ya bahwa jangan berbahagia karena setan-setan tunduk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Di dalam buku hadir, di dalam buku termasuk yang diundang dalam pesta pernikahan. Jadi kalau kamu bisa ngusir setan nyembuhkan orang sakit, jangan bangga. Pastikan namamu ada di surga. Caranya gimana supaya memastikan nama kita ada di surga? Ya, Anda harus menghutangi Tuhan. Karena ketika kamu mengutangi Tuhan, kamu pasti dicatat namamu di surga. Iya kan? Makanya kamu harus mengutangi Tuhan. Sama, saudara. Nah, bait suci dengan mezbah ini adalah cerita ya bahwa kita dalam komunitas daging kita disembelih. Mezbah itu letaknya ada di halaman ya yang diukur, yang termasuk di dalam yang diperhitungkan. Nah, di dalam mezbah itu ada diakonia, ada marturia, fellowship, koinonia. Ya. Jadi ada koinonia, ya kan? Bait suci kan? Kalau di mall itu bagi orang kumpul-kumpul bukan bait suci, nggak ada koinonia. Orang di mall ya, walaupun ini orang-orang Kristen itu di YouTube orang-orang lagi ngerumpi, itu bukan bait suci karena mereka lagi ngerumpi arisan misalnya. Lalu di situ selalu ada diakonia. Karena di semua kegerakan Kristen selalu ada diakonia. Kalau tidak ada diakonia, mau Toronto Blessing, Pensacola, saudara amatin, itu ada nggak diakonia di situ? Kalau nggak ada itu hanya sandiwara saja, saudara. Serius, saudara ya. Semua revival, dari mulai zamannya Martin Luther, dari mulai zamannya para rasul, Martin Luther, ya sampai zamannya kebangkitan evangelikal, ya dan dengan hari ini semua kebangunan rohani selalu disertai diakonia. Kalau dia tidak berdiakonia itu hanya sandiwara saja, bisnis gereja. Anda lihat Pensacola, Toronto Blessing semua ada pada berhenti karena nggak ada diakonia di sana. Kamu lihat kebangunan rohani zamannya Jonathan Edwards, Charles Finney, itu orang-orang Kristen ramai-ramai berbondong-bondong kasih makan dunia tuh. Dan selalu ada marturia. Diakonia kan uangmu bersaksi, saudara kan? Sedekahmu kan? Kalau ini karaktermu, saudara. Ya. Kalau diakonia itu adalah sedekahnya, maka marturia ini adalah karakternya.
Karena perbuatanmu berbicara lebih keras daripada perkataanmu, tetapi tetap harus kamu sampaikan. Makanya 3 hal ini, koinonia, diakonia, dan marturia, tidak boleh kamu tinggalkan. Jangan tinggalkan perhimpunan, Ibrani 11. Ya kan? Ayat 2, Ibrani 10, ayat 25. Ya, di perhimpunan itu kamu belajar. Ya, ya kan, episinagoge, kamu belajar di dalam koinonia itu. Lalu kamu ada selalu buahnya, bukan buah sakar sama buah dada, ya buahnya itu diakonia, yaitu sedekahmu, ya, dan marturia, karaktermu. Bolak-balik, Anda mau dibawa kemana, khotbahnya selalu ke sana. Kalau nggak ke sana salah, saudara. Bentar. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Yang di luar enggak usah dihitung, ya. Nih, yang di luar. Saya masih capek, saudara. Yang kemarin kita seharian nggak berasa, capeknya baru berasa sekarang. Tadi kemarin nggak berasa. Nih, mana nih? Ya, ini bagian dalam. Ya, halaman bagian dalam isinya mesbah bakaran dan kolam pembaptisan. Ya. Nah, ini saudara. Halaman bagian luar itu yang ini. Ini luar nih. Ini dalam. Ini luar. Bagian luar udah. Yang paling penting dari bait suci adalah bagian dalam ini, saudara. Ini yang paling penting. Ini adalah di Masjidil Al-Aqsa, di luar. Diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, pada Islam dan injak-injak. Tetapi tidak pernah mereka bisa masuk di dalam. Kenapa di bagian luar? Karena orang itu adalah bagian luar hidupmu, saudara. Ya, orang-orang boleh lalu lalang, orang-orang Islam, orang ateis, segala macam ada di sekitarmu. Tetapi kamu, kita, ya orang percaya, harus lahir baru. Ya, dan di dalam kita diajar terus koinonia, terus metanoia, ada perubahan ada cara berpikir. Terus kamu mulai berdiakonia, bersedekah, dan bermarturia memberitakan Injil dengan mulutmu dan perbuatanmu. Mulutmu dan perbuatanmu itu penting. Nah, bagian luar yang lain itu hanya aksesoris. Nggak perlu diributin. Ya, Masjidil Al-Aqsa boleh nempel di bagian luar. Ya kan injak-injak bangsa lain ya, Masjidil Al-Aqsa itu kan, ya kan? Itu ya. Jadi bagian luar, ya, Wahyu 11 ayat 2. Kecuali kan pelataran bagian luar, itulah aksesoris hidupmu. Ya, pakaian. Yang bagian dalam inilah bait suci dengan bagian dalaman dalamnya ini.
ya hati kita. Yang di luar itu penampilan tok, nggak usah. Kau mau dihina, ya kan diinjak-injak kan, harga dirimu ada, nggak usah lah. Status sosialmu itu nggak penting, ya kan? Status sosial, harga diri dan sebagainya itu nggak penting, saudara. Biarlah itu diinjak-injak, nggak apa-apa. Yang penting kamu harus ada koinonia, bait Allah, tubuh Kristus. Harus di situ harus ada sedekah, ya kan? Dan harus ada marturia, ada roti, sedekah, dan ada menorah, ya, marturia. Yang dikorbankan adalah daging dan hawa nafsu kita, harga diri kita. Itu yang dimaksud ya. Nah,